Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel 107. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Mas Pur nih, alhamdulillah nih kedatangan tamu nih dari wilayah Jakarta nih. Boleh perkenalan? Iya, nama saya Afif. Bisa dipanggil Ki Gondrong. Oh, udah. Terus backgroundnya gimana? Saya kuliah di daerah Jakarta. Oh, ini seorang mahasiswa ya. Tapi dia punya jiwa petualang, salah satunya di bidang spiritual, dan sering melakukan perjalanan-perjalanan bahkan ke tempat-tempat yang konon dianggap angker atau wingit, di mana banyak tempat-tempat yang telah Ki Gondrong kunjungin. Bahkan salah satu, mohon maaf nih, penjinak tempat-tempat angker. Wah, keren banget ya. Jin aja takut ya, apalagi kita sebagai manusia ya. Oke, nggak apa-apa ya, karena setiap manusia itu punya pengalaman, punya perjalanan, punya bidang yang ditekuni. Ya, yang penting satu, semoga bisa bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini nggak ada, sebenarnya nggak ada niat adu ilmu. Karena apa? Sebenarnya saya pribadi bukan orang sakti. Yang sakti hanya Allah ya. Kita manusia biasa, manusia yang lemah, yang nggak ada daya dan upaya tanpa kehendaknya. Ya begitu juga sudut pandang Ki Gondrong juga sama kan? Satinya manusia nggak ada yang sakti kan? Betul. Yang sakti hanya Allah kan? Ya. Kalaupun ada kebiasaan itu karena dia. Betul. Tanpa kehendak dia, kita nggak ada apa-apanya. Nah, karena ini juga salah satu orang perjalanan ya. Jadi Ki Gondrong ini salah satu anak muda yang gemar mencari jati diri. Udah ketemu jati diri ya? Udah. Ya intinya udah paham ya jati diri ya. Iya. Oke. Nih tadi Ki Gondrong kan udah sounding ke saya nih. Ki Gondrong katanya salah satu spiritualis yang menguasai ilmu gendam. Apa benar itu? Iya, tapi cuma belajar aja. Oke, dalam tahap belajar ya. Iya. Tapi kalau saya lihat gerak-geriknya kayaknya udah ahli nih, udah master nih. Enggak. Ini karena merendah ini. Ya nggak apa-apa ya. Memang setinggi pun ilmunya harus merendah. Karena kalau kita cerita tinggi-tinggi juga, ya kita juga lihat takaran kemampuan kita ya. Karena di atas langit masih ada langit. Nah, mohon maaf nih, Ki Gondrong itu tahu saya dari mana? Mas Pur itu dari mana? Saya ngelihat dari YouTube. Terus saya dari teman-teman saya cerita. Katanya ada di daerah Tangerang. Orang terkenal namanya Mas Pur, orang berilmu. Orang punya ilmu tinggi. Kita mau kesini, kita pengen sharing-sharing sama Mas Pur. Intinya nggak nantangin kan? Enggak, kita pengen sharing-sharing aja. Oke. Jadi gini Mas ya, sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman Anda mungkin sebuah kebohongan. Namanya ibaratnya kita konten itu bisa juga ini settingan, bisa juga ini hanya pura-pura sakti, padahal nggak ada saktinya. Jadi kalau bicara Mas kesini mau ketemu saya hanya sekedar ingin tahu kesaktiannya, ya sebenarnya masalah Ki Gondrong salah. Karena saya bukan orang sakti. Justru saya salut sama Ki Gondrong dari perjalanannya. Katanya habis bertapa ya selama 7 bulan ya. Iya betul. Kelihatan. Karena kita juga ngomong, makanya kelihatan. Jadi apa yang terjadi saat perjalanan, apa yang dialami hal-hal mistis. Biasanya kalau gendam itu pasti bukan dengan mistis. Iya. Beda sama hipnotis. Saya ketemu banyak makhluk di sana. Ketemu makhluk yang aneh-aneh di sana. Salah satunya bentuk jin-jin, setan. Serem banget ya perjalanannya ya. Tapi memang ini, mohon maaf ya, ini sebenarnya datang ke sini nggak sendirian. Saya hanya merasakan aja ya. Kayaknya ini sambil bawa pengawal atau pendamping yang tidak kasat mata. Enggak, saya sih sendiri aja. Enggak, soalnya ngomongnya nggak ngelantur. Ngomongnya nggak ngelantur. Beda tadi waktu kita pertama ketemu kan enggak. Ini udah gak ngelantur ini. Tapi nggak apa-apa. Ya intinya sih sharing aja ya. Iya. Jangan adu ilmu ya. Kalau ilmu saya kalah. Saya juga nggak bisa apa-apa, Mas. Ya, tapi ngelantur. Ketawanya kayak ketawa bohong ini, kayak yang ledek. Tapi nggak apa-apa deh. Oh ya, salaman dulu dong. Jadi kalau misalnya nih nanti bisa kita acara atau podcast, kalau nanti ada kesalahpahaman atau miskomunikasi, ya namanya manusia pasti ada khilafnya. Siap. Ente siap maafin nggak? Siap, maaf. Begitu juga saya. Jadi apapun yang terjadi ya, ente jangan tersinggung, saya pun tidak tersinggung. Iya. Namanya podcast, namanya ibaratnya spontan ya. Iya. Kalaupun ada hal-hal yang sensitif, ya kita tahu sama tahu aja. Iya. Nah, terus
Tadi yang saya jelasin masalah hipnotis ya. Iya. Nah, saya mau nanya nih, di saat Mas melakukan gendam, itu Mas butuh media nggak? Butuh banget. Media, salah satu medianya apa? Saya pikiran, terus saya sholat di gunung-gunung. Oh, itu tuh salah satu dasarnya dulu ya dibuatin ya. Ya intinya sih mudah-mudahan tidak jauh dari konteks tentang aturan syariat ya. Iya. Mudah-mudahan tidak jauh dari itu, karena apa? Namanya sejatinya spiritual itu syariat tidak boleh dilepas. Apalagi ini kan dulu dengan goib-goib. Kalau entenya ngajarin ibadah ya otomatis ente udah keganggu makhluk itu kan. Oke. Nah, setahu Ki Gondrong, antara gendam sama hipnotis itu di mana bedanya? Kalau gendam itu lebih ke mantra-mantra. Kalau misalkan hipnotis itu lebih dia ngebaca pikiran. Oh, pikiran, sugesti. Tapi Ki Gondrong percaya hipnotis nggak? Nggak pernah. Percaya nggak? Percaya. Pernah hipnotis nggak? Nggak pernah. Tapi mempan nggak ini ya di hipnotis ya? Waduh. Karena ini Pasukannya banyak, pasukannya banyak, Mas Pur. Iya, seandainya saya hipnotis juga kayaknya percuma sih. Seandainya dia nggak mempan ya mungkin karena pengawalnya nutup-nutupin. Bukan karena. Tapi saya nggak punya apa-apa, Mas. Ya iyalah nggak kelihatan. Kalau kasat mata nggak kelihatan. Tapi saya bisa merasakan ada energi-energi yang Mas bawa. Yang mungkin apa hasil dari pertapaan, apa hasil dari perjalanan, mungkin Mas banyak pendamping. Oke. Ini hanya sekedar pembuktian aja ya, bahwa sejatinya hipnotis itu ada. Hipnotis itu yang tadi bilang melalui kekuatan akal ya. Jadi kekuatan akal kita itu difungsikan untuk mensugesti orang yang di luar kita. Sehingga di saat kita energi positifnya kuat, maka otomatis di luar kita akan nurut dan patuh terhadap apa yang kita sugestikan. Itu namanya hipnotis. Contoh nih, ini contoh kecil nih. Ini apa? Rokok. Ada baranya? Ada. Sejatinya baru itu panas ya? Panas. Kalau kena lidah, kena ini, kena mata, kena panas ya? Panas. Oke. Salah satu bagian sensitif di tubuh kita sebenarnya lidah ya? Iya. Ente kalau minum kecipratan panas rasanya gimana? Panas. Melepuh ya? Melepuh. Tapi Ki Gondrong yakin nggak bahwa api ini nggak panas? Yakin nggak? Yakin. 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 Berani nggak lidahnya disulut pakai ini? Berani. Coba Melet. Bisa nih. Nih Ki Gondrong karena yakin ya. Bukan berarti saya yang pinter nih, karena Ki Gondrongnya yakin. Biarpun saya yakin, kalau Ki Gondrongnya yakin juga saya takut juga, takutnya mempan. Tapi saya yakin. Yakin. Ya biasanya kalau orang spiritual, orang yang udah mumpuni di bidangnya, apalagi seorang master, pasti yakin bahwa sejatinya apabila kita punya keyakinan di luar gak ada apa-apa, ya gak ada apa-apa. Oke. Sukses ya. Ente yakin ya? Yakin. Melet. Tidaknya melet. Lihat apinya. Mana? Jangan ragu-ragu ya. Ente yakin nggak? Yakin. Melet yang benar. Gimana rasanya? Dingin. Sakti juga ya. Us gila Ki Gondrong. Padahal saya takut. Panas. Dingin banget. Mantap loh. Saya kira panas. Oh itu. Saya nggak berani jujur aja. Tapi nggak tahu kalau saya yakin lagi, yakinnya berani, kalau nggak yakin nggak berani. Karena namanya bara itu kalau di lidah kan sensitif. Air panas yang melepuh, apa kabar ini? Oke lah, walaupun ada air liurnya ya. Tapi kan namanya bara dengan kecepatan tinggi, otomatis kan air itu nggak ini, tetap nggak lindungin. Tapi hebat termasuk. Tapi ini diri Mas sendiri bukan itu? Kayaknya bukan diri Mas sendiri dong. Enggak, ini diri saya sendiri. Oh enggak, bukan. Diri saya sendiri. Bukan. Kenapa? Ini Mas ngetes saya atau gimana? Katanya sugesti. Ini apa rasanya? Kok asin? Nah, Mas nantangin saya. itu cuma perasaan. Itu cuma perasaan. Ini perjanjiannya apa tadi? Ya tapi ini Mas dengan nantangin saya, Mas. Mas dan nantangin saya. Katanya ini hipnotis. Ini kan sugesti. Iya. Ini bukan ibaratnya saya ngerti enggak. Ini kan kita lagi perjanjian tadi tentang hipnotis, itu kan berarti kan sugesti. Mas kan lagi sugesti. Ini di belakang ente itu nantangin,
ini liar ininya, karena baru dapat. Baru dapat. Oke. Dapat. Oke Pak. Nih kita keluar aja Pak. Keluar. Keluar aja. Soalnya nih nanti berantakan semua. Iya Pak. Mas mana Mas? Sebelum keluar ya Mas. Cuk, tapi. Pak, ambil aja Pak. Bentar. Iya kenapa Mas Pur? Udah Kak, Pak, dikat dulu Pak. Cut dulu. Pak. Matiin aja dulu. Oke pemirsa, tadi mohon maaf ya, jadi kayak agak frontal nih. Ya mohon maaf ya, Ki Gondrong ya. Ini kesalahpahaman ya. Sebenarnya saya nggak ada niat ngetes kok. Ya cuman karena kondisinya apa yang menjadi pendamping itu terlalu sensitif gitu loh, karena masih liar. Oke misalnya itu tadi itu yang dikatakan hipnotis ya. Hipnotis itu ialah mensugesti atau mengendalikan akal orang di luar kita, tapi dengan keyakinan kita. Tapi ingat, untuk menghindari hipnotis ya, tetap pikir kita jangan kosong. Yang kedua, kita harus taat dan rajin ibadah. Itu adalah satu untuk mencegah apabila kita berdua dengan orang-orang punya keahlian hipnotis. Sebenarnya kalau kita sugestikan nggak ada, sebenarnya otomatis nggak mempan, nggak ada apa-apa, nggak mempan. Jadi tetap berpikir positif dan ibaratnya jangan ragu dan diyakini bahwa nggak ada apa. Itu otomatis hipnosis tidak akan berfungsi. Nah biasanya itu yang mempan itu yang sering kosong, ngelamun, namun ditepakan. Nah itu hati-hati. Makanya tujuan kita ibadah, rajin ibadah ialah untuk mencegah hal-hal yang negatif. Salah satunya yang orang-orang yang punya niat jahat. Sebenarnya itu hipnotis tidak untuk kejahatan, itu untuk pengobatan. Cuman kadang ada oknum-oknum tertentu untuk ibaratnya untuk berbuat kejahatan. Makanya hati-hati ya, dimanapun ilmu hipnotis bisa dipelajari, tergantung tingkat konsentrasi kita. Karena semua orang bisa. Tapi ingat, jangan untuk kejahatan, tapi untuk pengobatan, untuk diri kita dan juga untuk orang di luar kita. Contoh kayak orang sakit, kesleo misalnya, itu disugesti, dihipnotis, otomatis saat dipegang orang itu nggak sakit. Bentar. Oh iya kan, bentar dulu. Oh. Kenapa Mas Pur? Oke. Udah cukup. Jaga segera pertempuran ya. Bentar. Saya sini cuma sabui. Pak. Ini dikatakan master. Oke, cukup. Baik dulu saya. Ini diapain Mas Pur? Sampai nangis saya. Saya sini cuma ngasih tahu. Oh, yaudah Ini namanya menggendam. Caranya kita lagi mantra.
beda sama hipnotis. Hipnotis dia sugesti. Oke, saya akui lah. Saya akui ini apa yang dikatakan orang ente master, bahkan dari teman-teman yang tadi kita ketemu nih, katanya ente master, ternyata benar. Saya merasakan sendiri, sampai kecekek ya, sampai keluarin mata nih. Soalnya saya ngerasa nih, dari awal beliau ini bilang katanya ngetes saya, tapi beliau tuh kayak nantangin saya. Pertama beliau suruh saya melet, dikira saya anjing. Itu saya. Oke, ini mohon maaf ya, sebenarnya bukan ke situ arahnya ya, karena ini kan kita lagi jelasin dulu. Cuma ente terus sensitif, jadi percayakan gendam itu ada. Oke, saya ngerasain sendiri nih, saya kayak kecekek. Cuman ya itu tadi, menghindari pertempuran atau pertarungan. Cuman yang sensitif Ki Gondrongnya atau yang di belakangnya nih Mas Pur? Ya, kalau ini memang dari dianya sendiri, karena diniatin. Enggak, jadi gini awalnya tuh saya ngerasa ini kayak kodam saya nih ngerasa kayak saya ini lagi kerjain. Ada ngasih tahu ya? Iya, yang kedua saya nggak tahu tiba-tiba Mas kok ngasih garam di kopi saya, ngerasa asin gitu. Kodam saya nggak seneng. Jadi intinya sensitif. Ini mohon maaf ya, ini mau bodas. Ini mau bodas. Kodamnya mau bodas. Bodas itu kan rajanya harimau. Makanya sensitif, jadi nggak mau direndahin. Itulah makanya kalau orang pakai kodam jadi itu nggak mau diremehin. Ya, tapi nggak masalah asal dia bisa bawa diri aja ya. Bisa sih cuma ngasih saran, bisa akui lah Mas itu hebat, cuman tetap dimanapun berada hormati wilayah setempat dan juga tahu adab aja, karena kadang mohon maaf nih boleh pakai kodam cuman asal bisa mengendalikan ya, takutnya masih dikendalikan. Kalau masih dikendalikan repot nanti. Jadi Mas itu pengikut ketemunya, bukan khalifah. Itulah kenapa saya nggak pakai kodam, karena saya takut nggak bisa ngendaliin. Itu saya real, makanya saya pakai sugesti keyakinan aja. Tapi saya akui, apapun kalau kita dalam keadaan lengah pasti kena. Biarpun kita ibaratnya paham nih efeknya gini kalau gendam, tapi kan kita lagi lengah. Jadi manusia tetap ada apesnya. Makanya nggak ada orang sakti. Siapa tahu manusia pasti ada apesnya. Ini buktinya. Biarpun saya paham nih ilmu hipnotis misalnya nih, biarpun nggak nguasain ya, tapi paham. Dan juga ilmu gendam, cara pencegahannya. Tapi kita lagi lengah nih. Dan biasanya kita dalam kondisi lengah. Dan saya jadi merasakan kayak kecekek sampai keluarin mata, sampai mual-mual menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Inilah bukti bahwa ilmu gendam itu ada. Nah, gendam ini kan berarti dari tentang lelaku dia di saat bertadabur dengan alam, menyatu dengan alam, memahami hal gaib. Nah, cuma satu, hati-hati ya. Apabila kita bermain kodam, jangan sampai kita dikendalikan kodam. Saya pesan itu aja. Karena ente masih muda, masih perjalanan masih panjang dalam hal menggali tentang ilmu. Nah, memang saya pun sama. Di saat muda kayak gini, nggak mau kalah sama yang lain. Tapi setelah berjalannya waktu, faktor usia itu yang akan merubah tentang karakter kita. Apalagi kalau udah punya anak istri. Nah, ente masih bujangan, ya wajar, masih labil. Makanya kalau bisa nih, ente sering puasa, minimal puasa Senin Kemis lah, untuk biar bisa mengendalikan tentang hasil yang masih dapat di perjalanan. Karena ini mohon maaf nih, ini terlalu liar menurut saya nih ya. Ya nggak masalah, asal ente bisa jinakin. Ini rasanya harimau soalnya. Tapi ya kodam harimau putih itu tidak sembarang orang. Kadang kita nyari pun belum dapat. Kalau ini memang wadahnya kuat. Dipilih. Cuman ya itu tadi. Biasanya orangnya aneh kayak ini nih. Songong. Sorry mau. Mas ini orang songong. Tapi nggak gele kan? Enggak. Enggak. Ya bu, saya kalau dari mata sih enggak. Cuman gayanya tuh kayak ini. Dari awal ketemu orang aneh nih. Banyak ilmu loh, luper nanti. Jadi ini nih. Jadi agak-agak sedikit ya Mas Bur. Agak ngeblank. Cuma ya tetap Mas, apapun di syariat dikuatin ya. Di syariat dikuatin Mas. Karena apa? Hidup itu pergerakan. Bukan sebatas hanya kodam. Kita itu hidup itu pergerakan, aplikasi tentang manfaat. Bukan bagaimana kita mencari supaya kita sakti, enggak. Jadi perjalanan itu nanti Mas akan tahu sejatinya perjalanan ilmu. Nah, nanti Mas akan dilahirkan ke tasawuf. Jadi perjalanan bukan hanya sekedar mencari jati diri, tapi ada saatnya Mas harus menemukan yang dikatakan diri kang sejati.
Dirikan sejati itu tadi, kita itu seorang hamba yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya apa-apa. Seandainya kita bisa, itu karena kehendaknya. Nah, apabila kita memegang ilmu itu, ya insya Allah dimanapun kita selamat, nggak ada musuh, nggak ada lawan. Dan seandainya ada yang benci, kita sabar, dan kita pun tidak membalas membenci, tapi kita mendoakan kebaikan. Bahkan orang yang jahat jelek sama kita pun tetap kita doakan yang baik. Jadi apa yang mengarah kita, tetap kita simpan dengan kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Itulah yang dikatakan hidupkan sejati. Selama ini kan jati diri. Nah, nanti harus ketemu yang dikatakan dirikan sejati. Tapi harus melalui proses tasawuf. Nah, kalau ini kan napaktilas lelaku mencari ilmu, nanti ada saatnya Mas harus ke tasawuf. Nah, tasawuf itu penghambaan tingkat tinggi. Ya, nggak apa-apa. Mas besok kuliah? Kuliah. Ini mohon maaf nih, saya belum dikasih tahu nih. Mas fakultasnya apa? Perguruan agama Islam. Tuh, apa? Gila. Perguruan Agama Islam. ini sebenarnya luar biasa. Berarti pasar dia jago dong? Enggak juga. Hmm? Enggak juga. Jago nih kayaknya. Enggak juga. Tapi kayaknya pernah nyantren ya katanya ya. Pernah. Lama? 4 tahun. Oh ya wajar lah. 4 tahun Mas. Jadi udah masih ya wajar. Karena apa? Kadang ada di situ ada perilmuan juga ya, Iya. al-hikmah ya. Oh, iya. Ya wajar. Makanya saya tidak menyaksikan tentang kematangan ilmu Ki Gondrong. Cuman satu, karena masih muda, belum bisa ngendaliin, mudah tersinggung. Kelemahan ente cuma satu, mudah tersinggung. Nah, kan tadi bilang saya ini berbicara tentang hipnotis, ente tentang dendam. Seandainya ada miskomunikasi jangan tersinggung, tapi ente tersinggung tadi. Maksudnya gini, saya nggak ngerjain niat melet, coba masalah harus dikerjain kan? Melet? Enggak, coba kan saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu, cuman entenya meletnya kelamaan gitu kan. Ya, udah saya. Saya di belakang itu. Tapi ya mohon maaf ya, Samping saya. salaman dulu dong. Jadi nggak dendam kan? Enggak. Ya udah sama. Nah, nanti kita ada podcast selanjutnya yang kemarin kita mau kupas ya. Iya. Jadi pemahaman tentang Santet. Nah, yang mudah-mudahan kita bisa berbagi ya metode-metode untuk mencegah biar itu tidak mengarah ke kita. Karena itu tadi memang segala sesuatu itu ada yang dibilang tahayul, ada yang dibilang tabu. Tapi kalau orang-orang yang mengimani tentang perihal gaib itu meyakini itu ada. Karena zaman Nabi pun tetap sihir juga ada. Buktinya di Musa ada sihir, ada ini kan zaman Nabi. Ya udah zaman Rasul Fir'aun juga ya kan. Nah, ya udah ya, ini karena berhubung waktu udah malam, ente masih lemes ya? Iya masih. Cuma saya kering nih, gara-gara ente nih agak sakit tenggorokan. Ya nih harus minum obat ya ini. Ente kebab ini full, saya kan nggak full. Ini langsung dikeluarin semua, ya mual-mual ya nanti. Enggak, itu cuma dikit air ya. Dikitnya aja gitu bang. Apa di full? Nanti ada saatnya saya belajar dah. Ya nggak? Siapa? Ya, belajar. Ente datang sini berarti ente belajar sama saya pun harus belajar sama ente lah. Jadi nggak boleh ibaratnya ini pelin-pelan. Ente belajar hipnotis, saya belajar gendam juga nanti. Di sini saya mengakui bahwa Mas Pur ini orang yang emang benar punya kanuragan. Enggak, saya nggak belajar kanuragan. Saya nggak pernah belajar kanuragan. Saya menyadari. Saya tahu. Enggak. Lah buktinya tadi saya kecekek. Berarti kan saya kalah kan, nggak punya kanuragan. Itu ente yang sakti. Yaudah nggak apa-apa dah. Namanya podcast ya, jangan tersinggung ya. Nanti kalau misalnya dendam, ya udah terus aja di luar nanti. Kalau belum puas, ya jangan sampai. Namanya kayak gini. Ente usianya berapa? Saya 22. Oke, ya sama saya berantem sama ini menang juga malu, kalah juga malu. Ya kan? Saya menang pun malu, apalagi kalah. Jangan seri berarti. Seri. Udah seri aja dah. Biar berlanjut berantemnya ya. Udah nggak baca ente nggak kalah, ente nggak menang. Udah gitu aja. Sama, saya juga nggak kalah, saya nggak menang gitu. Sama-sama aja udah. Karena malu, ente masih jauh usianya di bawah saya. Kalau saya berantem sama kamu menang juga sama aja. Namanya apa? Kalau ibaratnya bully ya. Bully. Ya, ente kan usianya di bawah saya, jauh selisihnya. Sudah hampir 40 nih. Malu jadi bapak. Masa berantem sama anak baru kemarin. Menang malu, apalagi kalah. Gengsi dong ya. Turun reputasi nanti. Yang penting itu aja. Nanti kita besok ada podcast lagi tentang santet. Ya, jadi misalnya ada hal-hal kayak Mas pengen tanya apa ya di luar aja nggak apa-apa, di privasi ya. Iya. Nah, saya juga sama lah. Ada saatnya kita juga bertanya sama Mas, karena kita kan di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Kita nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling rendah, sama. Kita itu saling berbagi. Nggak ada yang menggurui, nggak ada yang jadi muridnya, nggak ada.
saling berbagi aja. Oke pemirsa ya, karena aduh ntar dulu deh. Bekasnya masih. Oh masih. Kenapa itu Mas Pur? Udah, Darah itu Mas Pur. udah, gak apa-apa. Lu pakai racun lagi, kurang ajar lu. Pakai racun jengking nih Bal. Ya. Racun Mas Pur. Ya. Ini udah kelewatan ini. Wah. Pantesan gua kayak kecekek, tapi udah plong. Dikit doang kan. Dikit doang gimana? Kurang ajar lu. Mas tahu doang apa juga Aduh, enggak. astagfirullah, jadi kasar semuanya. Udah, nggak apa-apa deh. Mau terusin lagi tuh gimana? Kita kan ringan-ringan aja ya, kita kebablasan ini cara ininya nih. Sampai keluar darah saya. Udah balikin ke ente. udah balik lagi dah. Kenapa ini? Udah buang aja. Ya boleh. Oke, lu bisa berhubung waktu udah malam. Nih, mohon maaf ya, ini agak sensitif saya juga tadi keluar bahasa kasar, mohon maaf ya, karena keceplosan. Mas bahasa kurang ajar kan sebenarnya bahasa kasar, tapi karena keceplosan aja. Tapi saya mohon maaf, seandainya bahasa saya atau kata-kata saya kurang sopan, dan saya mohon maaf juga ya. Tadi saya keluar bahasa kasar sama ente bilang kurang ajar. Mohon maaf ya, spontan karena juga udah ini apa? Ya tadi bilang apa? Bilangnya main-main aja serius. Ngetes doang. Oke ya, ini hati-hati ketemu model kayak gini nih, nggak bisa diajak bersanda. Oke, jam berapa nih Pak? Udah menjelang subuh ini Mas Pur. Sekali lagi ya, saya mohon maaf apabila di saat kita menyampaikan atau bertutur kata kurang sopan dan ibaratnya pada hal-hal yang ibaratnya kadang menyinggung perasaan siapapun, saya mohon sebesar-besarnya karena saya manusia biasa yang banyak hilaf. Oke pemirsa, jangan lupa ya like, share, dan subscribe di channel Sarataul 07 bersama sama 102099. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup main mulut.